mengambil mata kuliah pengantar organisasi komputer, kita sudah sampai kepada materi yang keempat. Saya ingatkan, silakan melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, ini adalah video tambahan penjelasan singkat tentang materi slide yang ada. Untuk materi selengkapnya silakan dibaca dengan detail slide materinya, ya. Dan jangan langsung mengerjakan kuis sebelum membaca materi dan menyimak penjelasan singkat dari materi ini. Baik, kita masuk memori komputer. Pengertian memori di sini adalah untuk mengingat informasi-informasi yang ada di dalam komputer tersebut, sehingga dibutuhkan suatu media. Media itu adalah memori. Ada beberapa jenis memori komputer di sini. Yang pertama adalah memori utama, ya, contohnya RAM. Kemudian memori sekunder atau secondary memori ini, contohnya adalah hard disk, kemudian flash disk yang sering kita dengar, ya. Kemudian ada virtual memory, ini memori yang virtual, ya, seolah-olah tidak ada. Ini biasanya disimpan sementara di hard disk, ya, misalnya C/B/sys. Kemudian ada external memory, ya, ini yang sering kita lihat adalah ada CD-ROM, kemudian ada external hard disk, ya. Nah, sifat memori ada dua. Yang pertama adalah bersifat volatil, ini artinya ketika listrik itu masih ada, memorinya masih tersimpan, tetapi ketika listriknya mati, datanya akan hilang. Ini contohnya yang paling mudah itu adalah RAM, ya. Dan kalau non volatil ini adalah kebalikannya, ya. Memori atau informasi yang tersimpan itu masih ada walaupun listriknya sudah mati. Contohnya ROM nanti, ya. Ini adalah non volatil itu, ya. Contohnya RAM di PC komputer. Kemudian ini yang non volatil, ini adalah hard disk dan flash disk, ya. Kemudian ini CD-ROM dan zip drive, ya. Mungkin Anda zip drive ini belum pernah menemukan, ya, karena saya sendiri pernah punya ini sekitar tahun 2002 dulu, ya. Nah, kemudian ini ada yang paling lama lagi, ya. Ada ini, kalau ini mungkin Anda jarang dan mungkin belum pernah lihat, ya. Ada kaset dan disket namanya, ya. Nah, kita bicara tentang RAM dan ROM, ya. Nah, RAM itu random access memory, ini kalau kita andaikan adalah seperti papan tulis di dalam ruang kelas itu, ya. Kita bisa coret-coret, nanti kalau selesai kita hapus, gitu, ya. Nah, demikian juga RAM, ya. RAM itu hanya untuk sementara, kita ambil data dari secondary memory, ditaruh di RAM sebentar, kemudian kalau sudah selesai listrik mati, datanya akan hilang. Nah, jadi data di dalam RAM ini hanya sementara sifatnya, ya. Hanya dibutuhkan untuk proses pengolahan data. Setelah itu, supaya informasi pada kita harus simpan di secondary memory. Ini ada jenis-jenis RAM, ada DRAM, kemudian SRAM dan MRAM. Nanti di penjelasan detailnya ada, ya. Silahkan dibaca detailnya, DRAM itu apa, SRAM itu apa, ya. Nah, kemudian peranan RAM di dalam pemrosesan data seperti tadi, ya, itu adalah untuk menampung sementara daripada data-data yang ada di dalam secondary memory, kemudian atau yang kita ketikkan, ya, sebelum disimpan. Nah, kesimpulan yang pertama di sini adalah efek dari ukuran RAM yang besar, maka proses data akan menjadi lebih cepat dan hard disk pun menjadi lebih dingin. Karena apa? Tidak perlu bekerja berulang kali, ya. Nah, kemudian yang kedua ROM ini kebalikan dari RAM tadi, ya. Read only memory, memori hanya baca, ya. Jadi ini biasanya kita temui ketika kita menghidupkan komputer pertama kali, ya. Itu warnanya masih hitam putih, ya. Nah, ini biasanya sudah dimasukkan dari pabrik, ya. Memori hanya baca, walaupun sekarang sudah ada teknik untuk bisa diganti itu. Kemudian mengenal bentuk modul memori RAM, ya. Ini ada DIMM RAM, SIM RAM, ya, ada RIM, kemudian CRIM, ya. Kemudian ada SD-RAM, DDR-RAM, ini untuk desktop, ya. Nah, ada DDR2, DDR3, ya. Kemudian RD-RAM, ya. Ini contoh-contoh gambarnya, ya. Ini RAM bus ini, ya. Untuk yang komputer besar atau PC ini. Nah, DIMM ini adalah modul memori untuk laptop, ya, lebih